Sedangkan untuk desain studi cohort yang sifatnya prospektif, ini kebalikannya. Ya, kita lihat apa bedanya. Nah, ini. Kalau dilihat mirip-mirip, polanya sama ya. Hanya waktunya yang berbeda, waktu pengamatan. Perhatikan ya. Pengamatan untuk cohort yang retrospektif ini kita mulai bukan dari keterpaparan, tapi presentnya ini kita mulai dari data adanya penyakit atau tidak ada penyakit. Ya, data dari munculnya penyakit. Kemudian kita flashback ke belakang untuk melihat apakah orang-orang yang sakit tadi ya ada keterpaparan dengan faktor risiko. Bagaimana keterpaparan kepada faktor risiko? Nah, kenapa kita bisa flashback ke belakang? Karena sudah ada sekelompok orang maupun instansi gitu ya yang mengumpulkan suatu data cohort. Namun mereka belum sempat mengolahnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan data tadi. Selama data tadi adalah data cohort, yang prinsipnya adalah prinsip cohort, dimulai dari keterpaparan kepada faktor risiko sebelum munculnya penyakit, ada follow up waktu sampai munculnya sakit, itu bisa kita gunakan. Walaupun kita sebagai peneliti mungkin memulai dari munculnya penyakit. Nah, kita flashback ke belakang dengan meminta data kepada orang yang telah mengumpulkan data cohort tadi, dan itu bisa digunakan juga sebagai cohort yang sifatnya retrospektif. Ya, begitu. Oke, prinsipnya sebenarnya sama ya, cuma waktu pengamatan yang berbeda. Oke. Nah, kalau berdasarkan populasinya, ada membedakan cohort ini menjadi dua, yaitu single cohort dan double cohort. Ya, oke. Single cohort ini berasal dari satu populasi yang sama. Dari satu populasi yang sama, diambil sampelnya gitu ya, diukur mana orang yang terpapar dengan faktor risiko gitu ya, misalnya mana orang yang asupan seratnya kurang gitu ya. Nah, kemudian mana asupan seratnya yang cukup ya, diamati pada populasi yang sama. Misalnya populasi pria usia lansia di suatu kabupaten misalnya, diikuti bersama-sama sampai munculnya penyakit PJK misalnya gitu ya. Itu contoh yang single cohort, berasal dari satu populasi. Sedangkan double cohort ini berasal dari dua populasi. Sebagai contoh, populasi yang satu adalah populasi yang beresiko, terpapar faktor resiko, yaitu E positif gitu ya. Sedangkan populasi yang satu lagi adalah populasi yang tidak terpapar faktor resiko. Contohnya, kalau kita ingin melihat hubungan antara asupan lemak jenuh dikaitkan dengan penyakit jantung koroner misalnya ya. Nah, kita ambil populasi yang memang beresiko untuk asupan lemak jenuh. Misalnya populasi orang yang non-vegetarian, ya, seperti kita ini kan makan macam-macam ya, ada potensi kita beresiko untuk mengkonsumsi makanan lemak jenuh. Sedangkan populasi yang tidak beresiko untuk konsumsi makanan lemak jenuh adalah kelompok yang vegan misalnya ya, vegetarian yang betul-betul tidak mengkonsumsi sumber hewani. Nah ini di follow up sampai munculnya sakit. Nah ini contoh dari double cohort yang populasinya berbeda. Contoh lain teman-teman bisa berikan lagi nanti, lihat contohnya di jurnal banyak sekali ya. Misalnya antara populasi lansia dengan non-lansia atau antara populasi wanita dengan pria. Nanti bisa menjadi contoh dari double cohort. Oke. Nah, kalau menurut apakah cohort tersebut populasinya fix atau tidak dan waktu pengamatannya sama atau tidak, maka dibagi dua juga, yaitu closed cohort dan open cohort. Nah, ini sama seperti pada saat kita kemarin, ini masih nyambung ya, pada saat kita menghitung ukuran frekuensi, menghitung insiden dan kumulatif insiden dan insiden density. Ingat ya, waktu kita mengukur kumulatif incidence, ini kan tipenya close. Jadi populasinya adalah yang fixed population. Populasi yang sama gitu ya, diukur bersama-sama, mereka sama-sama orang-orang yang beresiko, diukur bareng-bareng, di follow up sampai munculnya sakit. Dan waktu pengamatannya ini sama. Nah, inilah yang disebut sebagai closed cohort. Yang dihitung adalah kumulatif insiden. Ingat? Nah, itu ya ini. Sedangkan yang open cohort ini yang waktu menghitung insiden density. Pada penyakit yang sangat jarang gitu ya, kita nggak tahu kapan munculnya. Ada orang yang mungkin kita amati di tahun 2019. Mungkin ada lagi yang kita amati baru di tahun 2020. Mungkin nanti ada lagi yang baru diamati tahun 2019 dan seterusnya. Sampai munculnya sakit. Nah, itu kayak gitu. Ini adalah contoh yang open cohort. Ya, tapi prinsipnya sama. Semua orang yang beresiko diamati dari sebelum sakit sampai munculnya penyakit. Oke. Tadi sudah belajar berbagai jenis cohort ya. Sekarang inilah yang paling penting. Bagaimana kita melakukan analisis data untuk hasil studi cohort. Kita sudah melakukan follow up orang dari sebelum sakit sampai sakit, kita dapat datanya mau diapain? Bisa kita lakukan analisis pasti. Baik analisis secara univariat
maupun bivariat, maupun multivariat. Namun karena kalian masih S1, maka kita batasi pembahasan kita hanya sampai analisis bivariat. Oke. Analisis pada studi kohort ini tergantung dari variabelnya. Memang sama seperti pada saat kita desain studi cross-seksional ya. Untuk analisis data kita kembali pada statistik, kita kembali pada jenis data. Ya. Apakah variabel exposure-nya itu kategorik atau kontinu? Dan variabel outcome-nya kategorik atau kontinu? Nah, itu diperhatikan. Karena nanti akan menentukan dengan uji statistik yang akan dipakai. Ini masih nyambung sayang, ya, masih nyambung dengan uji statistik yang akan digunakan. Dan apakah subjek-subjek dalam penelitian itu di follow up untuk waktu yang sama sampai outcome yang muncul. Nah, tadi saya katakan ya, langkah analisis ini bertahap, mulai yang dari paling sederhana, yaitu univariat. Hanya menggambarkan saja, misalnya, kemarin saya sudah berikan contohnya ya, waktu belajar yang cross-seksional ya, bisa dilakukan secara sederhana, mendeskripsikan saja. Kalau misalnya variabelnya itu deskriptif, kategorik, kita bisa pakai persen-persen, ya kan? Tapi kalau data-datanya adalah numerik, kita bisa pakai mean, median, modus gitu ya. Nah, gitu. Jangan lupa keluarkan 95% confidence interval. Untuk apa? Untuk melihat seberapa yakin, berapa range angka yang sebenarnya ada di populasi. Kita kan sampling tadi ya. Untuk meneliti ini kan kita sampling ya, bukan pakai populasi ya. Nah, oleh karena itu kita penting menampilkan data 95% confidence interval. Ya mungkin nanti ini adalah konsep saja yang kita pelajari di epidemiologi ya. Selebihnya, lebih detailnya nanti teman-teman belajar di ilmu statistik. Oke. Jadi kita dengan univariat ini kita bisa mendeskripsikan variabel exposure-nya maupun variabel outcome-nya. Kalau untuk mendeskripsikan variabel outcome misalnya, berapa persen yang PJK gitu ya. Kalau ingin mendeskripsikan variabel exposure, berarti faktornya yang kita deskripsikan. Berapa persen yang asupan lemaknya berlebih, berapa persen yang asupan seratnya kurang, berapa persen yang aktivitas fisiknya kurang, dan seterusnya. Ya, jadi hanya menggambarkan besaran-besaran kalau untuk yang univariat. Jadi sekedar deskriptif saja. Sedangkan untuk yang bivariat, ini sudah melihat, namanya juga B ya, B itu artinya dua ya. Sudah melihat dua konsep, yaitu dua hubungan antara exposure dengan outcome-nya. Antara faktor dengan penyakitnya atau masalah gizinya. Ya. Tadi tergantung dari variabel-variabelnya, jenis variabel, jenis datanya ya. Jenis data dari variabel exposure maupun variabel outcome. Kalau misalnya kategorik datanya, exposure-nya kategorik, disease-nya kategorik, maka jenis hubungannya ini bisa diukur dengan menggunakan RR, OR, maupun AR. Nanti kita belajar. Uji statistik dengan chi-square. Ingat ya, kategori-kategorik dengan chi-square. Oke. Kalau misalnya data variabel exposure-nya adalah kategorik, sedangkan variabel disease-nya adalah kontinu. Ingat, pakai apa? Oh, berarti kita membandingkan nilai mean. Kenapa? Karena variabel disease-nya adalah numerik. Berapa rata-rata disease pada orang yang exposure positif dan berapa rata-rata disease pada orang-orang yang exposure negatif. Kita bandingkan. Makanya uji statistiknya disebut dengan uji statistik membandingkan dua mean atau uji beda dua mean. Uji t-test, ingat ya? Oke. Kalau dua-duanya dengan skala kontinu atau dua-duanya dengan kategorik dengan numerik ya, dua-duanya dengan numerik, maka kita dengan sekali lagi dengan korelasi. Ingat ya, waktu belajar kemarin waktu di cross-seksional sama. Apapun desain studinya, pada saat menganalisis statistik maka kita kembalikan pada jenis data. Ya, jenis datanya korelasi kalau dia numerik dengan numerik. Nanti kita akan melihat ya koefisien korelasi ya. Nah, gitu. Untuk multivariat kita tidak belajar hari ini karena ini untuk belajar di S2 nanti ya. Oke.